أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علوم في الدارين آمين. Buka halaman 59. Halaman 59 kita menyambung pelajaran kita minggu tadi, yaitu tentang masalah sunat-sunat di dalam sembahyang. Di dalam sembahyang kita itu semalam ada beberapa gawian nang sunat nang kita gawi, dan setiap gawian nang sunat kita gawi itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkin dua orang nih sembahyang maghrib misalnya, si A lawan si B, bisa pidato pahalanya. Kenapa? Karena si A ini menggawi nang wajib-wajibnya aja, nang sunatnya pada digawinya. Nang seikum sempurna, jangankan yang wajib itu pasti sudah. Nah, nang sunatnya secara detil ada ketinggalan sabuting pun dari nang sunat inya gawi, walau inya sembahyang sorangan. Rajin kadang kita apabila sembahyang sorangan banyak nang sunat nang ketinggalan, ya kan? Banyak yang sunat ini ada tagawi. Nah, jadi bicara masalah nang sunat semalam, yaitu ada 3 macam, 3 kelompok. Bahagian yang pertama semalam ini kita bulikilah aruh kedua yang kita buliki jar orang bahar itu lancar kaji karena diulang. Nah, mudah kita awal mempraktikkannya. Ada awal mempraktikkannya sembahyang sorangan berjamaah, insya Allah kawat. Insya Allah kawat kita praktikan. Artinya sedikit demi sedikit kita meningkatkan kualitas sembahyang kita. Jangan lagi kita sembahyang nang kaya dahulu, nang kaya dikejar-kejar. Apa? Misalnya sembahyang capak benar, bacaannya kada buku berluas, bacaan rokok subang deh, ya kak, bujur-bujur bacaannya, ya kak, sempurna. Awal 3 kali ulang subhan rabbiyal azim wa bihamdi, subhan rabbiyal azim wa bihamdi, subhan rabbiyal azim wa bihamdi. Jangan capak banget, ya kan, subhanallah, jangan ada karuan tampung, ya kan. Nah, jujur kita tingkatkan kualitas sembahyang kita. Kembali. Jadi sebelum kita sembahyang ada beberapa nang sunat kita gawi. Yang pertama sunat yaitu adzan. Nah, ini jarang kita gawi apabila sembahyang sorangan. Tapi apabila berjamaah cukup sudah diwakili oleh tukang adzan atau kaum. Ya kalau jangan seberataan bang. Misalnya berjamaah di seberataan bang, ada cukup seikum mewakilinya. Nah bang, cari nang bang tuh nang bagus suara, nang bacaannya bujur, huruf-hurufnya bujur, tarik lah ibaratnya. Nang bang tuh nyaman juga didengar, ya kan? Lagunya ulang bagus-bagus, jangan nang kayak orang barisan. Bang Al Zaitun, ya kan? Nah, yang pertama semalam adzan, nang kedua qomat atau iqamat. Nah, ini kira-kira supaya sorangan tagawi aja bang, ya kan, iqamat tadi. Nang ketiga menghamparkan seumpama sajadah. Amun bersajadah sembahyang sunat bersajadah itu bacaannya menghamparkan,
jangan menghamparkan berisi paknya kinap salah baca, menghampirkan seumpama sajadahnya, maksudnya menghamparkan, maurak, ya kan, maurak sajadah, mungkin dilanggar di maurak apa, hambal misalnya, atau Anda misalnya rajin tuh pas hafal panjang, jika ada pernah, ya kan, nah itu nangka 2 semalam. Nangka 4 membaca surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sunat tuh dibaca nyamun tapatuk biar kada ingat tabaca surangannya, amun kada dipatuhi kada mau, ya kan. Nang kalima meratakan sok ini bagi nang berjamaah nang sorangan apa diratakan, ya Allah ini nang bagi berjamaah nih harus bujur-bujur rata soknya, jangan bengkok, jangan kayak ular di pupuk, ya karena ada yang tak maju ada yang tak mundur, nah mulai merata bujur rata nang kayak orang barisan, ya kan, nang kayak orang apel kan biasanya pagi itu, ya Allah, nah polisi buat tentara, ya Allah, nah rata, ya kan, dan gerakannya pun harus sama. Jangan ada nang tada dulu, nang tada budi, bagus mana pilihan nang itu. Nang kalima, nang keenam berlapas niat. Nah, bakarnya membaca sigat atau lapas. Nah, usalli maghrib contohnya, usalli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati makmuman. Nang jadi makmum nih. Kalau nang jadi imam, imaman lillahi ta'ala. Nah, membaca nih itu hukumnya sunnah. Amun kada membaca pak sahlah sembahyangnya sah aja. Karena nangaran niat itu dalam hati, itu lain niat, itu lapas ngarannya, lapas. Nah itu sunat hukumnya dapat pahala sunnah. Jadi nang sunat nang kita gawi itu, kenapa kita dianjurkan? Karena Nabi menggawi. Nah, kenapa jadi kita disuruh? Karena Nabi menggawi. Niatannya Nabi lil cepat, karena mengikut Nabi. Malarannya kalau nangka 7, nah bersugi atau basiwak, basiwak dengan benda kasar atau kasar. Nah biasanya basiwak lawan kayu, siwak juga ini, ya Allah, kayu siwak kayu ngerokah. Nah itu kan afdalnya nih. Mun kada bisi atau misalnya tertinggal membawa, nah maka boleh dengan sesuatu benda nang suci lagi kasar, kesat, ya kan, kasar ke apa? Nang kasar, ya kan, kesat. Misalnya nang kayak ujung baju kah, misalnya ujung tangan baju kah, atau apa misalnya, asal ada aja, ya kan. Nah itu sebelum sembahyang, itu gawiannya. Nah di dalam sembahyang ada beberapa macam juga sunat menggawi di dalam sembahyang. Nah yang pertama semalam yaitu adalah mengangkat kedua tangan pada 4 tempat. Mengangkat tangan pada 4 tempat. Nah 4 tempat semalam. Yang pertama pada ketika takbiratul ihram. Nah, pada ketika takbiratul ihram sunat kita mengangkat kedua tangan kita sampai hak batasnya apa? Di bawah telinga. Nah, di bawah telinga. Jangan ke ini. Itu baru sampai haknya ada dapat pahala sunat. Karena nang disunatakan itu, nang dianjurakan itu mengangkat tangan, ya kan, nih di bawah pintangan telinga. Sekira telunjuk kita nih di bawah telinga, ya kan.
Menasar ragu-ragu gak bilakan gak talinya salah iya kan? Bisa aja tuh kita ya Allah jangan dua terlalu tinggi taliwat pulang. Nah kayak itu hukumnya. Jadi apa banyak ada juga kadang-kadang orang angkat tangan itu aja kayak unyil Allah ya kayak itu aja. Nah ya kan itu ada dapat pahala sunat karena kada sampai batas dan disuruh ya kan. Percuma angkat tangan kada dapat pahala sama halnya orang kayak itu aja misalnya Allahu Akbar takbiratul ihramnya sama jadi kalau pagun cuma angkat tangan baik sampai ya kan angkat batasnya. Nah itu yang pertama. Nah kedua yaitu pada ketika hendak rukuk. Nah sudah membaca Fatihah sudah membaca ayat misalnya lah. Napa lakum dinukum waliyadin. Nah Allahu Akbar hendak rukuk angkat tangan jangan kada angkat ya kan mun kada angkat sah aja bang sembahyangnya cuma kada dapat pahala sunnah dipatuhi nah itu ya kan dinyatakan dipatuhi sawat 2-3 hari gak mematuhinya tak patuh sorangan sudah begitu ada rukuk angkat tangan ya juga kalau orang rukuk ada sing angkatan tangan langsung rukuk aja ada ya kan. Nah ada tahu berarti atau tahu juga teman ada tabiasa mah angkat tangan tabiasa langsung rukuk ya kan ya biar tahu ilmunya amun kada memakai intinya ilmu itu apabila dipakai salawasan mun kada dipakai ilmu tuh hilang. Nah ya kan itu yang kedua. Nah ketiga bangkit dari rukuk yakni pada ketika tidak sami Allahu liman hamidah. Nah ya kan. Nah pada ketika sami Allahu liman hamidah sunat cuma angkat tangan. Ada juga orang yang kada angkat tangan kada pahala sunatinya. Banyak nang sunat-sunatnya dalam sembahyang nah ini amun kada diperhatikan yang ada tanggawi iya kan. Nah pada ketika tidak tadi sunat 2 angkat tangan 3 sudah sebuting lagi yaitu adalah bangkit daripada tasyahud awal. Nah imbah tasyahud awal naik untuk rakaat yang ketiga. Nah sunat mengangkat tangan ini kadang-kadang bisa kada ingat 2 ya kan atau tapaling di rakaat kedua mengangkat tangan di rakaat ketiga ada tapaling namanya nenek ya kan. Nang kada dianjurakan maka digawi nang dianjurakan kada digawi. Nah ini katanya tapaling kada dapat pahala ya kan kada dapat pahala walaupun kada berdosa cuma kada dapat pahala. Jadi nyatakan itu salah satu. Nang kedua meletakkan 2 tangan di bawah dada dan di atas pusat sudah kita bicarakan minggu tadi lah. Nah di atas dada di bawah dada di bawah dada di atas pusat. Nah kayak itu. Dan tangan kanan di atas dari tangan kiri. Jangan tapaling saja bang sembahyangnya cuma ada pas lawan anjuran tapaling. Nah sembahyangnya apa tiapnya itu ya pakai ini ya, nah ini tapaling garangnya ya kan. Kita bukan jangan pakai ini mikrofon taruh tali talinya itu nah. Nah ini Allah apa namanya tadi apa betul ihram lah Allahu Akbar ya kan. Nah ini ada disunatkan kayak ini ya kan kayak itu percuma bagi yang ya kan baik itu sama pahala gundukan dapat pahala sunat. Nah jadi yang dapat pahala sunat itu adalah mandapnya tadi yaitu adalah di bawah dada di atas pusat dan tangan kanan di atas dari tangan kiri ya kan. Nah abang berusaha kumpul tuh malah jari sidin kayak ini caranya. Nah
nih menggenggam ini telunjuk lawan jari manis, jari kelingking menggenggam. Jari telunjuk lawan jari tengah kayak ini. Nah, kayak itu sudah mulai jari. Nah, kayak ini sudah mulai jari. Nah, kayak itu nang iqbak mungkin lah iqbak lawan sidin belajar guru sidin sampai ke Rasulullah, ya kan? Gitu. Ya. Jangan kayak ini, tidak dapat pahala sunat atau di bawah sambil menggambar burung, ya kan? Biar bageruk misalnya, ya kan? Bibinyan sambil playa sarang burung, ya kan? Dan dapat pahala, ya kan? Dapat pahala. Itu nangka 2. Nangka 3, memandang kepada tempat sujud. Nah, pada ketika kita berdiri, baca Fatihah, baca ayat, itu pandangan mata kita ke sajadah. Jangan ke mana-mana, jangan ke atas, apalagi ke dia, lihat kawan. Nah, ya. Sampai 3 kali bergerak berturut-turut batal. Namunnya kada berturut-turut ada batal apa misalnya? Baca Fatihah, baca ayatnya kayak itu, ya kada batal kan, cuma kan kusuk karena ya kan, nang kusuk itu nah pandangannya ke tempat sujud, kusuk banget ke tempat sujud, sekalinya tempat sujudnya Quran, surat kabar, sekalinya gambarnya gambar bibinyan berhutang, coba itu kusuk banget mah, saking kusuknya kada ingat lagi baca Fatihah. Jadi makanya sunat tempat sujud itu adalah kain putih nang ada balang-balang, ya kan? Kain nang ada berwarna, maksudnya ada berwarna tuh ada nang warna-warni nih. Apalagi bergambar, ya kan? Nah, banyak banget rajin biasa tuh hari Jumat hari Jumat lelakian sembahyang kemana kan misalnya nih, ya kan? Nang di perjalanan nih kada ingat satu saja ada sembahyangnya di aspal misalnya nih atau di halaman, apakah paksanya orangnya kurang berjual Quran, ya kan? Karai Quran, ya Allah, nanggaran Quran itu macam-macam gambarnya, bacaannya, ya Allah. Nah, jadi timbul membaca surat kabar, kadang baca Fatihah, sekalinya, nah bisa kada sah sembahyangnya, ya kan? Tinggal Fatihah, belum lagi khususnya. Nah, jadi usahakan tempat sujud itu adalah nang bagus lah, nang saya kira kita memandang tempat sujud itu pikiran kita nih kada layau, kada layau, ya Allah. Mun bagi jimbang je, bolehlah sembahyang, boleh pepanjang sembahyangnya, boleh, ya kan? Cuma makruh karena kada dianjurkan, kecuali orang ini apabila bapijim khusuk banget niat, apabila biljilah ada khusuk, nah aja berpanjang, menyebab mulainya tambah khusuk lawan sembahyangnya, tambah ingat lawan Allah Taala, aja panjang, ya kan? Nah. Tapi apabila berpanjang tambah guring, nah kacau ini ya kan? Bayang dikira tawa kosong banget, kada sih ngerukuk sudah ya kan, sujudnya tahu dia aja sabalnya terduri, ya kan. Nah kemudian yang keempat, membaca doa iftitah. Nah, membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Nah, itu sampai habis kena ada nih ada nih bacaannya kena ada. Nah, bacaan doa iftitah dan sebagainya nih di halaman 71 ada tuh di halaman 71. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardha hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin.
Munda diam dia paling batak atau yang mahadang imam baca Fatihah berdiam dia ya nggak ada apa-apa juga Bang, cuma kada dapat pahala sunnah ya kan, baik dibaca ya kan, imam membaca sebelum membaca Fatihah baca doa iftitah tadi. Nah 4 sudah lah. 6 kalimat membaca ta'awuz atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim pada ketika hendak membaca Fatihah. Setiap hendak membaca Fatihah sunat membaca ta'awuz. Kada usah nyaringan membacanya, gambar aja. Si imam nih misalnya, ya kan, yang takbir kalau yang baca doa iftitah tadi wa anna minal muslimin misalnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ta'awuz dahulu. Ya kan? Bagaimana? Ya kan? Kan usah penyaring ya kan? Kalau misalnya kayak orang ngaji A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau bilahinya ya makmum nih ya kan. Ta'awuz. Pian makmum kan sunat juga. Pian makmum itu sunat juga membaca ta'awuz sebelum baca Fatihah. 5 saudara. 6 karena membaca amin sehabis Fatihah, baik berjamaah atau sorangan. Nah, walaqallin amin baik-bayan lewat imam. Dan sunat antara walaqallin dan amin itu ada jeda sedikit. Sekedar membaca subhanallah. Jangan langsung, akan-akan baru langsung. Belum tuntung walaqallinnya sudah amin. Tarawih bangkanya tarawih waktu biasanya akan-akan untuk hari itu juga akan-akan imamnya hanya walaqal amin dia sudah belum ya kan. Bahkan sudah pun walaqalin yang langsung sambung, ada jeda sedikit. Nah jeda, tau lah jeda lah apa ya, nah saktah lah ibaratnya ya. Kalau ada antara walaqallin tadi jangan juga Bang terlalu lawas ya kan, salat 5 menit walaqallin jadi Bang beriman dulu sampai 5 menit aja amin, lucu sembahyang nang itu ya kan, lucu nang itu. Nah sekadarnya aja tau, sekadar membaca subhanallah berapa sedetik lah. Walaqallin amin. Jangan walaqallin amin lalu lagi tuntung imam baca walaqallin sudah amin. Nah itu. Jadi membaca amin hukumnya sunnah. Berataan tuh si imamnya, si makmumnya ya kan sunnah. Siapa nama baca dapat pahala sunnah. Siapa berdiam kan dapat pahala sunnah. Nah, apalagi bulan puasa sunnah nangkaya wajib. Ya Allah pahalanya sayangnya ada dibaca sedikit satu mata. Amin. Bibi lalakian disuruh nyaring, bibinya jangan nyari-nyari. Gambar-gambar aja biar nang sadar talinga pian dia tenang mendengar, jangan terbalik. Bibinya lalakian berbaya bakal ngomong bibinya di belakang makanya mantang-mantang isi untung 2 nyaring si Dem ya kan. Nah lalakian disuruh nyaring tuh amin, jangan mau mulut juga ya kan. Ada juga akan pada paham abahnya jadi imam ya kan, anaknya jadi makmum melawan bini nama anaknya, jadi yang abah sampai Fatihah walaqallin. Nah anaknya
nyauti abah, jurang kan jadi abah belum ngarap amin ya. Hendak nyauti amin kalau ketulahannya ngarap abah jadi abah. Nah, ada paham apa ya amin bacaannya adanya berarti abah bang ya kan dasar amin ya Allah. Amin itu maknanya istajib ya Allah, kabulkan Tuhan naik ya kan, kabulkan itu kan doa atau ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yakni istajib. Kemudian nangka 7 membaca surah bagi imam atau sendirian pada 2 rakaat pertama. Nah, rakaat pertama dan rakaat kedua sunnah baca ayat, baik si imam atau orang yang sembahyang saurangan, dan tidak disunatakan bagi si makmum ya kan, ada disunatan bagi si makmum. Si imam aja yang membaca ayat ini maghrib isya ya kan. Nah jadi baca surah apakah ya kan, membaca surah bagi imam atau orang yang sembahyang sendirian pada 2 rakaat pertama, yakni rakaat pertama dan kedua baca surah. Apabila berimaman berjamaah dianjurkan surahnya yang pendek-pendek aja, jangan yang panjang. Kalau pina ada di antara makmum nang uzur, nah hendak bakantut kah, nah hendak bakamik kah, nah hendak begerak kah, atau nang misalnya tadi sebelum tulang kalanggar menyangat iwak, ada ingat memati kompor. Nah, tulang kalanggar begitu sampai sudah sarakaat hanya keingatan, aku tadi menyangat iwak, kompornya kan dimatiin, tak anak imamnya galai banget, ya kan? Maghrib hantam sidin sabihis, oh, ya kan? Maka membacanya gak lain banget. Maghrib surahnya sabihis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kan? 2 menit dah. Sabbihisma rabbikal a'la. Oh, aja nama di belakang hangit juga nih. Yang apa karang juga orang ini. Amun saurangan ayo ja. Hanggap surah Baqarah kasih itu. Hantam kasih itu surah Baqarah. Ada kadang-kadang ini terpaling. Nah, jangan sampai terpaling. Sudah jadi imam panjangnya ayat. Sudah sorangan kuliah Allah itu masih penting. Surah Al-Kautsar masih untung juga ada ayat. Nah, antam sidin ada ayat. Imbah waladhdallin. Amin. Allahu akbar. Apabila ada orang nangka itu berarti jadi imam tuh hendak minta tangguh. Apalagi pina lagu pina mandu-andu ya kan, lagu sudah surangan kayak ayam mematuk baras. Nah, membaca ayat ya kan. Nah, adapun subuh Jumat itu memang sudah dianjurkan ayatnya ini nih ya kan. Maka aja imam pada boleh panjang di ayat. Subuh Jumat ya aku manggetar taulah aja. Rintuhut kalau lawasan aja. Nah itu yang tahu sudah. Setiap subuh Jumat orang membaca surah sajadah
dan surah Ad-Dahr itu memang dianjurkan. Ya kan, jangan protes dia. Tahu sudah, ya kan, setiap subuh Jumat dan setiap hari Jumat nih, sembahyang Jumat. Nah itu disunatakan baca surah Al-A'la lawan Al-Ghasyiyah. Itu sekurang-kurangnya tuh, padahal sebujurannya ada itu. Nah pemulaan disunatakan. Nah disunatakan itu adalah surah Jumat kalau tidak salah, surah Jumat dan surah Al-Munafiqun kan kalau tidak salah kan panjang-panjang ayatnya. Nah tapi ada solusi di antara para ulama yang terhadap pada itu ulang, yaitu diganti surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah. Nah, ya kan? Ada tapi panjang banget Bang, ya kan? Nah itu sudah ditentukan surahnya, ya kan? Aja disunatakan yang itu surahnya. Kemudian 7 menit tadi. Nangka 8 nyaring pada sembahyang maghrib, isya dan subuh pada 2 rakaat pertama atau pada 2 rakaat permulaan. Nah ini pahamnya kita sudah maghrib, isya, subuh 2 rakaat pertama tuh Nabi bersurahkannya nyari membacanya, baca Fatihahnya, baca ayatnya, surahnya nyaring. Baik berjamaah atau seorang sama aja juga, ya kan? Nah lain pada 3 nang ini, yakni pada Zuhur dan Asar ada dianjurkan banyak nih. Kalau baik sembahyang Zuhur gina, ya kan? Ini menyaring Bismillahirrahmanirrahim. Ya, padahal Zuhur. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, apa curang tuh? Bayangan apa? Nah, kalau Jumat itu dasar memang disurahkan apa ya? Nyari. Nangka 9 perlahan, yakni apa ya? Dikecilkan lah, volumaknya dikecilkan gitu lah. Perlahan pada sembahyang zuhur dan asar. Maksud perlahan di sini anunya dikecilin gitu kan, bahasanya mengecilkan suara, ya kan. Nang sakira talingan kita aja namandangan nek, ya kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Nah, talingan kita aja mendengar, ya kan. Nah, harus apa nyaring-nyaring. Nah, itu kada disunatakan nyaring zuhur dan asar. Nangka 10 diam pada 6 tempat. Nah ini jawaban tadi. Diam pada 6 tempat sekedar membaca subhanallah. 6 tempatnya. Nah kita dianjurkan jarwandi tadi saktah ya. Berdiam setumat, sekadar membaca subhanallah pada 6 tempat. Nah pada 6 itu yang pertama antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Nah imbah takbiratul ihram nih, Allahu Akbar, jangan langsung baca doa iftitah, berdiam dulu setumat, sekadar bagi naklah misalnya. Allahu Akbar, jangan langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillah, itu kan ada jeda sebenarnya. Nah, dikasih jeda lah sedikit. Allahu Akbar. Kalau hanya baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsiran wa subhanallahi wa bihamdihi. Nang kedua antaranya dan antara ta'awuz atau a'udzubillah. Nah, tuntung sudah tadi membaca doa iftitah. Nah, situ ada pulang tuh diam. Jangan langsung disambung pulang baca ta'awuz. Tuntung sudah membaca nih.
apa dua iftitah tadi. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang setuman hanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu jadi ada jeda antara doa iftitah dan ta'awudz. Kedua, nang ketiga antaranya dan Fatihah. Antara ta'awudz tadi lawan surah Fatihah ada dua jeda pulang di situ. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, ambil ancang-ancangnya ibaratnya ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi antara ta'awudz jadi bujur-bujur di apa ya? Diatur sedemikian rupa, jangan tergesa-gesa lah. Jadi intinya jangan tergesa-gesa, santai aja, ya santai aja. Jangan jepang terlalu santai ya Allah. Nih nang sakadarnya aja tak. Dan pulang antara Fatihah dan amin. Nah ya Allah, dan antaranya maksudnya antara Fatihah dan amin itu ada jeda pulang. Jadi urut gede waladdallin. Kemudian Bapak sudah ada nih maksudnya yang nang bagian pada 6 tempat tadi. Yang pertama antara takbiratul ihram dan dua iftitah. Nang kedua antara dua iftitah dan ta'awudz. Nang ketiga antara ta'awudz dengan Fatihah. Nang keempat antara Fatihah dan amin 4. Nang kelima sini kada bernomor. Nang kelima antaranya dan surah. Nah, antara amin dan surah jangan disambung langsung. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ujar si imam ya kan mantang-mantang lihai nih. Ya apa bersambung. Orang amin. Nah, diam terus teman. Ya Allah. Hanya lain. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya jangan disambung. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mana buruk nanti itu ya kan ada itu ya kan ada itu berarti walaupun ada cedera bang sembahyangnya sama aja bang sembahyangnya cuman itu ada dianjurkan. Nah 5 leh. Nang keenam dan antaranya maksudnya antara surah pulang nih. Habis sudah baca surah dan rokok. Nah 6 lah antara surah dan rokok. Apa surahnya misalnya lakum dinukum waliyadin. Ya maksud teman hanya rokok Allahu Akbar. Nah jangan langsung lakum dinukum waliyadin Allahu Akbar. Ya kan misalnya ada muncul atau ya atau kalau lawas pulang. Nah sekadarnya aja. Jadi badiam pada 6 tempat tadi. Kemudian di antara sunat di dalam sembahyang nang nomor 11 yaitu adalah membaca tasbih rukuk 3 kali. Nah, di dalam rukuk kita disunatkan membaca tasbih. Berapa kali membacanya? 3 kali.
bacaan yang sempurna. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ya kan? Jangan terlalu cepat, bahkan terpuntal-puntal. Subhana azim wa bihamdi. Subhana azim wa bihamdi. Ya kan? Jangan pun kayak itu tuh, baik sekali ibaratnya membaca tapi sempurna lebih baik daripada 3 kali tapi terpuntal-puntal. Yang ibaratnya tuh ya kan, Subhana rabbil azim wa bihamdi. Kalau sekali baca tapi sempurna daripada 3 kali kan membaca tapi karena buku berpuas bacaan Subhana azim wa bihamdi. Subhana azim wa bihamdi. Ya kan? Nah, itu bacaannya bujur-bujur membaca tasbih rukuk tadi. Sambungannya 61 kan. Dan nomor 11 kan masih lain. Nomor 11 tadi membaca tasbih rukuk 3 kali dan menghantarkan 2 telapak tangan kepada lutut ketika rukuk. Nah, mengandap telapak tangan di lintuhut, mengandapnya ya kan. Jangan ditampakkan atau dilandau, salah ya kan. Mana sudah berduduk apa tadi? Tidak leh. Sami Allahu liman hamidah. Yang tuh makna ya kan. Sudah hukum leh, no imbah ayat lah. Lakum dinukum waliyadin. Tapi habis itu mah ya kan jangan langsung hukum. Allahu Akbar. Nah, tepat mengangkat tangan di atas lid. Jangan di sini. Lagi kayak ini. Atau kayak ini. Ya kan ke belakang tangan. Itu kada dianjurkan, kada sunnah. Atau talim dua ini atau kayak ada si kurang anak kayak ini rokok salah ya karena di atas lem membaca Subhana rabbil azim wa bihamdihi Subhana rabbil azim Subhana rabbil azim 3 kali dengan sempurna. Bagi isi tangan ya kalau apabila ada pegangan kan kayak apa? Menghantarkan kedua telapak tangan kepada lutut ketika rukuk. Nah, banyak nih sunat-sunatnya ini sabdas sudah. Nah, nangka 12 membaca doa i'tidal sekali. Yang sami Allahu liman hamidah. Lalu Rabbana walakal hamd. Nah, simak kalau jadi imaman adalah sami Allahu liman hamidah. Jangan Allahu Akbar. Pada ketika i'tidal itu bacanya sami Allahu liman hamidah. Jangan Allahu Akbar. Nah, si makmum menyahut Rabbana walakal hamd. Nangka 13 sunat membaca doa kunut pada i'tidal rakaat kedua sembahyang subuh. Ini atas pendapat mazhab Imam Syafi'i, karena kita baca ini fikih Syafi'i ya kan. Maka setiap rakaat kedua dari sembahyang subuh pada ketika imbah i'tidal sunat kita membaca kunut. Allahumma hdini fi man hadait. Kalau yang sorangan, kalau berjamaah simak Allahumma hdina fi man hadait wa'afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Nah, bujur-bujur bacaannya. Jadinya kadang-kadang
ada yang salah. Allahumma hdina fi man hadait. Salah. Haknya ada panjang. Jangan tipian namanya bacaannya. Sini ada hak kita tetap. Bacaan konotnya. Ada kita ada tahiyyah kita bacaan konot. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Nah itu muncul aja haknya panjang. Afait. Nah itu. Jakakan Allahumma hdini fi man hadait andab babini kada badwin. Ya, kali usaha. Kamu kada badwin, andab babini. Itu kakan-kakan saudara bini ini andab babini tapi kada wani. Ada duitnya ya kan? Andab ada duitnya ada tapi kada wani. Bacaan mentar abang piring cangkir ya kan? Madu asli itu siapa dibawa beli ke rumah tarabangan cangkir kering itu madu asli itu ya. Ini ada orang jual madu punya asli aja. Asli gerang ya, asli itu tahu lah yang madu asli itu ya. Kayak apa aja kawan, madu asli itu ada kawan dibawa beli ke rumah. Nah apa aja kawan, bawa beli ke rumah tarabangan, panci, cangkir, sinduk, rinjing, madu asli. Orang bermadu maksudnya. Nangka 15, nangka 14 banyak sampai berapa nih? Sampai 21 lah. Nah sampai 21 nang sunat-sunat nih. Nah kasih itu aja kebetulan umur 14 lebih 28 sudah. Mudah-mudahan ada manfaat dan barakatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan dosa kita, dosa ibu bapak kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat syafaat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup beriman mati beriman dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyat wa ala kulli ma nawa bisabul salih wa ila hadratin